Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, ayat 13, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan tentang ketakwaan, di mana derajat takwa merupakan derajat yang tinggi yang akan mengantarkan seseorang kepada kemuliaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah sebutkan sebagai derajat yang paling tinggi? Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang tersebar di dalam beberapa surah dalam Al-Quran yang mengisahkan atau menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Di antara ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu terdapat di awal-awal Al-Quran. Kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Di situ Allah menyebutkan setidaknya ada 3 ciri-ciri orang yang bertakwa. Mari kita menyimak atau membacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Alif Lam Mim. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ketiga dan 4 Allah jelaskan siapa orang-orang yang bertakwa tersebut, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian hartanya, dan mereka-mereka yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan juga kitab-kitab yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad, kitab Torah, kitab Zabur, kitab Injil, dan juga suhuf-suhuf, dan mereka yakin terhadap hari kiamat. Inilah orang yang bertakwa yang Allah sifatkan, Allah sebutkan ciri-cirinya di dalam surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam 2 ayat ini Allah menyebutkan 3 di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah orang yang beriman
ataupun orang yang di dalam dirinya itu sudah meyakini daripada rukun-rukun iman sebagaimana kita ketahui. Walaupun Allah sebutkan dalam ayat ini hanya 3 aspek, yaitu beriman kepada yang gaib, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat. Namun pada hakikatnya juga mencakup rukun-rukun iman yang 6, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menyebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada yang gaib, ini mencakup semuanya karena semua keimanan kita, rukun-rukun iman yang kita kenal, itu semuanya itu gaib. Yang pertama beriman kepada Allah. Allah gaib. Kita tidak bisa menyaksikan dengan kedua mata kita di dunia ini. Walaupun nanti di hari akhirat di dalam surga, Allah menjanjikan akan memperlihatkan zatnya kepada hamba-hambanya. Yang kedua beriman kepada malaikat. Malaikat itu ada di sekitar kita, namun kita juga tidak bisa menyaksikannya. Artinya gaib. Beriman kepada kitab-kitab Al-Quran, dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, kita juga tidak menyaksikan bagaimana kitab itu yang sesungguhnya. Namun kita yakin dan percaya Allah itu menurunkan kitab-kitab kepada Nabi sebelumnya. Kita kenal ada kitab Zabur, kitab Taurah, kitab Injil, dan juga suhuf, lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan kepada nabi-nabi yang lain. Wa rusulih, dan beriman kepada rasul-rasul. Rasul kita tidak pernah menyaksikan, Nabi Muhammad pun kita tidak pernah menyaksikan, tidak pernah melihat wajah Rasulullah SAW. Namun kita yakin dan percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga nabi-nabi yang lain dan rasul yang lain yang jumlahnya itu mencapai 124.000 para nabi, 313 di antaranya sebagai rasul, dan 25 yang Allah ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran. Wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhir. Jelas itu gaib. Kita belum sampai ke sana, gaib, walaupun nanti kita akan dibangkitkan pada hari akhir atau pada hari kiamat. Dan juga beriman kepada qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua keimanan ini sifatnya gaib. Maka alladzina yu'minuna bil ghaibi, nah, orang-orang yang bertakwa senantiasa beriman, percaya kepada yang gaib yang diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pilihan, ada dua kata yang Allah gunakan ketika menyebutkan orang yang beriman. Yang pertama kalimat yu'minuna, yang kedua yuqinuna. Kedua kalimat ini saling menguatkan. Yu'minuna artinya beriman. Yu'minuna artinya beriman. Maka seorang mukmin, seorang yang beriman. Yuqinuna artinya yakin. Beriman itu artinya mempercayai semua informasi yang disampaikan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Itu kita mempercayai. Lawan katanya mendustakan. Yuqinuna meyakini. Lawan katanya adalah ragu-ragu. Jadi dalam keimanan seseorang itu memiliki dua unsur yang sangat penting. Yang pertama unsur mempercayai, membenarkan semua informasi yang Allah sampaikan kepada kita dan Rasul sampaikan kepada kita, dan juga meyakini tanpa sedikit pun keraguan. Ini di antara ciri orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ciri-ciri yang kedua yang Allah sebutkan di dalam ayat ketiga daripada Al-Baqarah, yaitu mendirikan salat. Ibadah salat adalah ibadah yang paling sering kita kerjakan, dan mungkin ibadah yang paling gampang kita kerjakan, karena dari kecil kita sudah dilatih untuk mengerjakan yang namanya ibadah salat ini. Namun kaum muslimin yang berbahagia, jangan pernah menganggap sepele daripada ibadah salat ini. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Dan di dalam Al-Quran, perintah-perintah mengerjakan salat selalu menggunakan kalimat aqimus salah, yuqimuna salah, yaitu menegakkan salat. Kalau kita ibaratkan seperti menegakkan sebuah bangunan, butuh keseriusan, butuh ketelitian, butuh kedisiplinan, sehingga tidak menyebabkan bangunan ini rusak. Nah, kira-kira seperti itulah perumpamaan dalam menegakkan salat. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah ayat 238 Allah berfirman, hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Peliharalah atau jagalah salat-salat kalian, dan terutama salatul wusta. Salatul wusta ini ada yang menafsirkan waktu subuh, ada juga waktu asar. Tetapi secara umum semua salat harus kita jaga, karena salat merupakan ibadah yang sangat penting di dalam agama kita. Setidaknya ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan dalam rangka menegakkan ibadah salat kita ini. Yang pertama, aspek waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya salat itu adalah sebuah kewajiban yang sudah Allah tentukan waktunya. Dalam hal ini janganlah kita menyepelekan waktu-waktu salat. Kita jaga waktu salat. Ketika waktu salat masuk, langsung mengerjakan salat tanpa mengulur-ulur waktu. Karena perbuatan mengulur-ulur waktu, perbuatan menganggap sepele waktu salat ini malah akan menyebabkan seseorang mendapatkan kecelakaan atau dosa. Allah berfirman, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang salat. Orang yang salat pun bisa celaka, yaitu alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang salat tetapi dia lalai dari salatnya. Maksudnya apa? Sudah masuk waktu salat dia bersantai-santai, mengulur-ngulur waktu, sehingga waktunya sudah mau habis-habis baru akan melaksanakan salat. Ini namanya lalai. Maka orang yang seperti ini bukannya salat mendapatkan ketakwaan, tetapi mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memperhatikan aspek kesucian. Rasulullah bersabda, la salata liman la wudu'alah. Tidak sah salat orang yang tidak berwudu. Di dalam surah Al-Maidah ayat ke-7 Allah menjelaskan tentang tata cara wudu. Maka dalam hal ini kita perlu belajar wudu dengan baik, dengan benar. Jangan sampai kita tidak sempurna dalam berwudu sehingga salat yang kita kerjakan juga tidak sah. Makanya wudu ini menjadi faktor penting. Berwudu dengan baik, dengan sempurna, tanpa pemborosan dalam menggunakan air, ini juga bahagian daripada mencapai salat yang baik. Karena begitu kita salah dalam berwudu, maka salat kita sia-sia. Salat kita tidak sah.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aspek selanjutnya yang juga perlu kita perhatikan dalam melaksanakan ibadah salat, yaitu aspek kekhusyukan. Khusyuk di dalam mengerjakan ibadah salat. Apa itu khusyuk? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 46 Allah berfirman, "Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Orang yang khusyuk, kata Allah, adalah orang yang yakin ketika di dalam salatnya itu, yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah dan yakin dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang yakin bahwa dia itu bertemu dengan Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita salat. Ketika kita salat, kita yakin seakan-akan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita analogikan barangkali, ketika kita salat, kita berdiri di hadapan Allah sebagai seorang hamba, melepaskan semua jubah-jubah kebesaran kita, melepaskan semua pangkat-pangkat kekuasaan kita, melepaskan semua kekayaan-kekayaan kita, kita berdiri sebagai hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan dosa, yang lemah, yang hanya membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kekhusyukan. Dan kita yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari kita akan meninggal dunia, kembali kepada Allah, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk, inilah khusyuk. Kalau ini mampu kita terapkan dalam setiap ibadah salat kita, maka insya Allah kita tidak akan lagi meributkan masalah rakaat-rakaat salat, tidak akan lagi meributkan masalah panjang pendeknya salat. Karena apa? Kekhusyukan sudah kita dapatkan. Dan ini tidaklah gampang. Oleh karena itu terus kita berusaha agar mendapat kekhusyukan. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang kedua, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang yang khusyuk di dalam salatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri yang ketiga seorang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4 ini adalah seseorang yang mau berinfak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berinfak ini ada dua jenis. Al-Quran menggunakan kata infak untuk beberapa hal. Infak itu artinya apa? Mengeluarkan harta, itu infak. Nanti dijabarkan oleh para ulama, ada infak yang sifatnya wajib seperti zakat dan menafkahi keluarga. Ini wajib, infak tapi wajib. Ada infak yang sifatnya sunnah. Kalau yang wajib mungkin kita sudah paham semua. Nah, mari kita lihat infak yang sifatnya sunnah yang menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, infak yang sunnah ini mengeluarkan harta untuk orang lain yang membutuhkan. Pertanyaannya, apa dan untuk siapa kita menginfakkan harta kita? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 215 Allah berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair." Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasulullah, apa yang mereka infakkan?
katakanlah apa yang kalian infakkan berupa yang baik. Jadi yang pertama yang diinfakkan adalah harta yang baik. Apa ukurannya baik itu? Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ukuran baik itu adalah sesuatu yang kita juga merasa masih senang, suka. Cinta itu ukurannya baik. Sehingga ukuran baik itu enggak sama antara orang yang miskin dengan orang yang kaya. Bagi orang yang ekonominya rendah mungkin 10.000 itu sudah banyak. Dia sangat butuh kepada uang 10.000. Tetapi bagi orang yang ekonominya tinggi, menengah ke atas, mungkin 10.000 itu kurang berharga. Maka infakkan yang lebih besar dari itu. Untuk siapa? Falil walidaini. Yang pertama, berinfaklah kepada kedua orang tua. Jangan sampai seorang anak hartanya banyak tapi orang tuanya hidup melarat. Kemana harta anaknya ini? Diinfakkan kepada yang lain. Jangan, utamakan dulu orang tua. Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Di antara bentuk berbuat baik adalah memberikan infak, memberikan harta untuk kepada kedua orang tua. Wal aqrabin, kemudian kepada kerabat-kerabat. Kalau kita punya saudara yang membutuhkan, utamakan saudara. Wal yatama, kemudian anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan orang-orang di dalam di dalam perjalanan. Inilah orang-orang yang berhak menerima infak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan waktu berinfak? Berinfak itu waktunya kapan? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 274, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah." Berinfak itu bisa malam hari, bisa siang hari, bisa secara sembunyi-sembunyi, dan juga bisa secara terang-terangan, disaksikan oleh orang banyak. Di dalam surah Al-Imran ayat 134 Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra." Berinfak dalam keadaan lapang dan juga dalam keadaan sempit dan dalam kesulitan. Inilah infak-infak yang dikeluarkan oleh seorang orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah dari ayat 2 dan dari ayat 3 dan 4 surah Al-Baqarah ini ada 3 ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah seorang yang memiliki keimanan yang bagus tanpa ada keraguan-raguan. Yang kedua, senantiasa mendirikan salat dan menjaga salatnya. Yang ketiga, gemar berinfak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahagian daripada orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.